Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video netizen Indonesia menginginkan lolos Piala Dunia 2026. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Pertama, Pak Erick Thohir bilang kalau proses untuk lawan Australia ini agak terang benderang gitu. Dia kelihatan mukanya happy banget ngebawain itu karena banyak akan ada nama-nama baru yang akan memperkuat timnas kita. Terus kesiapan kita juga dengan pelatih barunya, mungkin dengan strategi racikan baru, terus dengan keuntungan Australia juga nggak bisa mainin banyak pemain intinya, itu yang membuat mungkin yang dimaksud Pak Erick Thohir itu agak terang. Jadi gue juga happy. Gue bahkan ngerasa kalau kan doa kan kalau misalkan mau dikabul itu kan dikasih syarat-syarat dikabulnya doa gitu kan. Misalkan tanda-tandanya maksud gue. Lo misalkan mau berdoa untuk lolos Piala Dunia, ya lo dikasih tanda-tandanya. Atau lo mau menang lawan Australia, lo dikasih tandanya dengan beberapa pemainnya yang cedera. Terus peluang kita terlihat semakin luas. Mungkin itu menjadi pertanda kalau doa kita akan dikabul insya Allah. Kalau kita bisa menang lawan Australia, mental kita naik gila-gilaan, terus kita lawan Bahrain, terus kita bisa menang lagi, ya salam, itu udah selesai. Piala Dunia udah tinggal, ketok pintu aja, kita bisa langsung masuk ke Piala Dunia. Amin. Jangan heran kalau timnas Indonesia memang udah sangat layak lolos ke Piala Dunia 2026. Yaps, inilah beberapa alasan kenapa timnas Indonesia udah sangat pantas bersaing di Piala Dunia 2026. Alasan yang pertama, skuad timnas Indonesia saat ini itu udah bisa dibilang sangat mewah guys. Apalagi baru-baru ini Pak Erick Thohir udah mengumumkan akan menambah 3 amunisi baru untuk timnas Indonesia. 3 nama tersebut adalah Joy Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James. Dan kira-kira seperti inilah potensial line up timnas Indonesia saat menghadapi Australia di bulan Maret besok. Ada beberapa pemain baru seperti Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Jadi bang, dengan skuad seperti ini apakah bisa kemungkinan mengalahkan Australia? Jawabannya sangat bisa guys. Apalagi seperti yang kita tahu, jajaran pelatih dan staf timnas Indonesia yang sudah diumumkan PSSI itu bukanlah orang-orang yang sembarangan guys. Ada nama Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerard Van den Boeck, dan yang baru hari ini diumumkan adalah Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Dan kesimpulannya semua udah dilakukan untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Dan saat ini kita hanya tinggal berharap semoga keberuntungan dan nasib baik memang ada di timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Jangan heran kalau timnas Indonesia memang udah sangat layak lolos ke Piala Dunia 2026. Yaps, inilah beberapa alasan kenapa timnas Indonesia udah sangat pantas bersaing di Piala Dunia 2026. Alasan yang pertama, skuad timnas Indonesia saat ini itu udah bisa dibilang sangat mewah guys. Apalagi baru-baru ini Pak Erick Thohir udah mengumumkan akan menambah 3 amunisi baru untuk timnas Indonesia. 3 nama tersebut adalah Joy Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James. Dan kira-kira seperti inilah potensial line up timnas Indonesia saat menghadapi Australia di bulan Maret besok. Ada beberapa pemain baru seperti Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Jadi bang, dengan skuad seperti ini apakah bisa kemungkinan mengalahkan Australia? Jawabannya sangat bisa guys. Apalagi seperti yang kita tahu, jajaran pelatih dan staf timnas Indonesia yang sudah diumumkan PSSI itu bukanlah orang-orang yang sembarangan guys. Ada nama Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerard Van den Boeck, dan yang baru hari ini diumumkan adalah Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Dan kesimpulannya semua udah dilakukan untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Dan saat ini kita hanya tinggal berharap semoga keberuntungan dan nasib baik memang ada di timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Bocor ke publik, 19 nama pemain timnas Indonesia yang sudah masuk list yang akan dipanggil pelatih Patrick Kluivert bocor ke publik. Ada 19 nama yang masuk list yang sudah akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Pertama ada Martin Paes, kemudian ada Nadio Argadiunata, Jai Ijes, Mes Hilger, Kevin Dick, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Jordi Amat, Calvin Perdong, Sandy Walsh, Saini Patinama, Eliano, Ivar Jiner, Marcelino, Tom Hai, Rafael Struijk, Yakob Sayuri, Ole Romani, dan Ramadan Sananta. Emang yang seperti yang diprediksi, ke-19 nama ini sudah pasti akan masuk list Patrick Kluivert.
Tapi di sini ada nama yang membuat kita tercengang ya, ada Elkan Bagot teman-teman ya, dan juga ada Ole Romani yang sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ini adalah kabar gembira tentunya ya. Mudah-mudahan ke-19 pemain ini masuk dan bisa memperkuat timnas Indonesia dan memberikan performa terbaiknya untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Nah, menurut kalian apakah memang layak ke-19 nama ini yang sudah masuk list Patrick Kluivert? Apakah layak memperkuat timnas Indonesia? Silahkan di kolom komentar. Wow, Jordi Cruyff cuy, anaknya Johan Cruyff jadi penasihat teknis untuk timnas Indonesia. Selamat datang Pak Jordi. Rata-rata yang datang ini tuh legendnya Barca ini. Iya, memang pernah main di Manchester United juga ya, era-era tahun 99 gitu. Tapi bapak satu ini tuh jadi penasihat juga di Barca. Terus Patrick Kluivert juga mantan pemain Barca. Ini jangan-jangan filosofinya bukan Belanda, kawan-kawan. Tapi lebih ke ngarah ke Barcelona nih timnas kita. Jadi bagus juga sih, Barcelona dari dulu sampai sekarang juga konsisten. Nah, jadi tugasnya si Jordi Cruyff ini itu akan memberikan nasihat kepada timnas kita, udah jelas ya kan. Terus juga mendorong perkembangan dan standar performa sepak bola Indonesia. Ya, mungkin diantaranya ya pasti kepelatihan, terus juga pengembangan grassroots, terus jenjang karir pemain elit, dan pengembangan sistem teknis secara keseluruhan bersama Dirtek. Cuman Dirteknya belum diumumin sampai sekarang. Ya, berarti kita tinggal nunggu aja Dirteknya sebenarnya siapa nih nanti nih ya. Jangan-jangan dari Barca lagi nih, Pep Guardiola mungkin kali ya. Tapi aku bersyukur sih ya, Pak Erick Thohir ini tuh punya jaringan yang bagus-bagus ya, bisa mendatangkan staf-staf yang bagus untuk di timnas kita. Ya makanya semoga aja ya kan timnas kita ini bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Selamat datang sekali lagi Pak Jordi ya kan. Wow, Jordi Cruyff. Laga melawan Australia merupakan pembuktian PSSI. Ya, itu adalah pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu pengamat sepak bola, Anton Sanjoyo. Bung Anton Sanjoyo ini sempat satu paham dengan Bung Toel. Cuman makin kesini Bung Anton Sanjoyo ini agak lebih lurus. Terakhir di Piala AFF kemarin, Bung Anton bilang timnas tidak usah dikasih target karena yang main U22. Nah, menurut beliau, laga melawan Australia adalah pembuktian PSSI. Sekalipun dalam beberapa kesempatan anggota PSSI mengatakan target Piala Dunia ini 2030. Tapi sepertinya pendukung timnas tidak mau tahu Indonesia wajib lolos Piala Dunia. Makanya di sini Kluivert jadi dapat masalah. Kluivert dalam tekanan. Bisa jadi karena hal itu Kluivert memilih untuk pulang ke Belanda menenangkan diri, sembari berpikir mencari cara untuk melawan Australia. Kabarnya Kluivert akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia. Ya, ada beberapa nama yang sudah bocor, tapi kita tidak tahu itu benar atau tidak. Dari pihak Australia sendiri masih ada 9 pemain yang cedera. Dari 9 pemain ini, kemungkinan besar hanya 2 yang absen saat melawan Indonesia, yaitu Haris Soutar dan Alexander Circati. Walaupun Australia dilanda masalah cedera, dengan Patrick Kluivert yang pulang ke Belanda dan akan kembali ke Indonesia tanggal 9 Maret, efektif berkumpul dengan semua pemain timnas itu tanggal 17 Maret, ya aku memprediksi Indonesia akan bermain dengan gaya yang baru. Bermain lebih sabar, bermain lebih terbuka, main bola pendek, tetapi akan bermasalah di finishing. Karena aku merasa Patrick Kluivert butuh waktu. Mudah-mudahan timnas bisa memanfaatkan cederanya Australia untuk meraih poin. Salam Di Mateo. Laga melawan Australia. Breaking news guys, ada info baru nih. Elkan Bagot dipastikan tak dipanggil ke timnas Indonesia untuk bulan Maret nanti pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Elkan Bagot hampir tidak akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk bulan Maret mendatang. Kabar ini disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, yaitu Bung Harpa atau ya Bung Haris Pardede di YouTube channelnya. Ya kalau menurut gue ya asumsi dari Bung Harpa doang kali. Karena ya katanya Elkan Bagot ada berseteru dengan Coach Sintayong isu-isunya nih. Ya tetapi ya kita harapkan, kita doakan permasalahan ini cepat diselesaikan di era Patrick Kluivert dan Elkan Bagot kembali ke tim nasional Indonesia untuk bulan Maret nanti. Udah pokoknya Elkan Bagot let's go comeback to timnas Indonesia.